Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-wasaya al-khams. 5 wasiat. Anil Harits al-Asy'ari, dari Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah yang maha berkah, maha baik, maha luhur, amara Yahya ibn Zakaria, memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria alaihi assalam, semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada keduanya. Perintahkan bi khamsi kalimatin, akan 5 kalimat. Ayya'mala bihima, agar ia mengamalkannya. Ayya'mala biha, agar ia mengamalkan atau menjalankan 5 perintah itu. Wa ayya'mura bani Israila ayya'malu biha, dan agar Yahya bin Zakaria perintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkan, untuk melaksanakan, menjalankan 5 pesan ini. Wa annahu ka'annahu kada ayyubti'a biha, dan bahwasanya seolah-olah Yahya bin Zakaria hampir saja berlambat-lambat dalam menjalankan 5 hal itu. Faqala Isa alaihi salam, faqala lahu Isa, maka berkatalah kepadanya Isa alaihi salam. Jadi lahirnya si Nabi Isa dulu ya, baru Nabi Nabi Yahya. Ya, hamilnya berbarengan ya. Jadi Elizabeth dengan Siti Maryam tuh ininya apa namanya? Hamilnya berbarengan. Jadi Isa berkata kepada Yahya, "Innallaha amaraka bi khamsi kalimat." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memerintahkan kamu 5 kalimat anta'mala biha, agar kamu menjalankannya. Faqala Yahya alaihi salam, maka berkatalah Yahya alaihi salam, "Akhsha in sabaqtani biha ay yakhsifa bi ay yukhsafa bi au u'adzab." Apa ini? Sebentar ya. Lihat nih panjang kayak gini. Riwayat Imam Ahmad. Aksha, aku khawatir. In sabaqtani biha ay yukhsafa bi aw adzab. Jika engkau mendahului aku menjalankan 5 hal ini, saya khawatir saya akan dibenamkan atau saya akan disiksa. Fajama'an nasa fi Baitil Maqdis. Maka Nabi Yahya mengumpulkan manusia, mengumpulkan masyarakat di Baitul Maqdis. Famtala al-masjidu, maka penuhlah masjid itu. Wa qa'adu 'ala syarafi, dan mereka duduk di atas syaraf. Syaraf itu tempat yang tinggi. Faqala, atau bukit ya. Faqala, lalu ia mengatakan, innallaha, Nabi Yahya, amaroni bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna, telah perintahkan aku
untuk menjalankan 5 kalimat. Wa an amurakum an ta'malu bihin. Dan Allah perintahkan aku juga agar kalian mengamalkan, menjalankan 5 perintah Allah itu. Awaluhunna. Dari 5 itu yang pertama adalah an ta'budullaha. Agar kalian menyembah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian menyekutukannya dengan apapun. Fa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhabin aw waraqin. Karena sesungguhnya perumpamaan, gambaran orang yang menyekutukan Allah seperti orang yang membeli hamba sahaya dari harta emas atau perak dia yang murni. Wa qala hadhihi dari wa hadha amali. Ya, dan dia mengatakan ini adalah rumahku, ini adalah pekerjaanku. Fa'mal wa addi ilayya. Maka bekerjalah ya dan tunaikanlah kerjaan itu untukku. Fakana ya'malu wa yuaddi ila ghairi sayyidih. Maka dia hamba saya itu bekerja dan pekerjaannya itu diberikan kepada orang lain, ya, bukan kepada sayyidnya. Fa ayyukum yarda ayyakuna abduhu kadzalik. Maka siapakah yang ridha kalau hamba sahayanya itu seperti itu? Jadi Allah mengatakan ini ya, ini dunia ini aku yang ciptakan. Di dalamnya, ini gambarannya Nabi Yahya tentang orang yang musyrik. Jadi apa itu 5 wasiat itu? Belum saya sampaikan kan kemarin ini? Belum. Apa yang... Jadi 5 wasiat itu, yang pertama adalah agar kalian beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya. Orang yang menyekutukan Allah itu gambarannya seperti orang yang dia membeli hamba sahayanya dengan emas, dengan perak mahal, lalu disuruh bekerja di rumahnya, di rumah sayyidnya, ya, di rumah tuannya. Ini rumah saya, kamu kerja di sini. Nanti kau kamu kerja di sini untuk keperluan saya. Tiba-tiba dia bekerja di rumah orang lain untuk orang lain. Ya, siapa yang suka kalau pembantunya atau hamba sahanya begitu? Dia bayar banyak, dia beli banyak, ya, dia kasih makan, tapi dia kerjanya untuk orang lain. Nah, seperti itu tuh Allah kasih fasilitas kepada manusia, kepada hambanya. Fasilitas apa saja. Semua yang di dunia ini fasilitas buat manusia. Agar manusia mengelolanya dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan dia di dunia dan biar dikelola untuk kebahagiaan dia di akhirat. Tiba-tiba manusia bukan beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada lainnya. Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih rizki tapi beribadah kepada selain Allah. Dan Allah tidak mau didua. Ya, menyembah Allah, menyembah yang lainnya. Dan itu Allah katakan, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya, siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia musyrik di dalamnya, syirik di dalamnya, aku tinggalkan dia bersama syiriknya. Allah tidak membutuhkan itu. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku sangat tidak membutuhkan syirik, tidak membutuhkan sekutu. Ya.
Tidak membutuhkan koalisi. Allah menciptakan jagat raya ini sendirian. Ya, itu yang digambarkan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Baik. Itu yang pertama. Wa inna Allah ta'ala amarakum bis salati. Dan sesungguhnya Allah yang maha luhur telah memerintahkan kalian untuk sholat. Fa'idha sallaitum fala taltafitu. Jadi kalau kalian sholat, jangan menoleh. Entah ke kanan, entah ke kiri. Yang fokus. Ya, fa inna Allah yansabbu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya saat sholat selagi dia tidak menoleh. Ha? Jadi kalau kita sholat terus menoleh, Allah tidak menghadap wajah dia. Ya, jadi kita menghadap siapa? Mesti fokus. Ya, jangan menoleh ke kanan ke kiri. Begitu tuh. Ya. Wa amarakum bisyami. Yang ketiga, Allah perintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi 'isabatin ma'ahu surratun fiha miskun wa kulluhum yu'jibuhu rihuha. Wa anna rihas saimi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Apa katanya? Ini gambaran orang yang berpuasa itu. Kata siapa nih? Kata Nabi Yahya. Itu seperti orang yang dalam satu perkumpulan, ya, orang itu membawa sekantong, ya, membawa satu kantong yang besar atau satu peti yang ya surah sih kantong, ya, kantong yang biasa untuk naruh emas, naruh uang itu, kandek, ya, di dalamnya misik, ya, dalam satu kandek itu ada minyak misik, ya, minyak ada berbotol-botol. Masing-masing orang dalam perkumpulan itu terkagum-kagum dengan misik itu. Nah, wa anna rihas saimi atyabu indallah min rihil miskin. Baunya orang berpuasa itu, bukan mulutnya, orangnya itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak misik. Tuh, perintah yang ketiga tuh. Ya. Jadi orang kalau puasa tuh wangi di hadapan Allah. Lebih wangi dari misik. Subhanallah. Wa amarakum bis sadaqati. Yang keempat, Allah perintahkan kalian untuk sedekah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asirahu al-adu fa awthaqu yadayhi ila 'unuqihi wa qaddamuhu liyadribu 'unuqahu faqala ana afdi nafsi minkum bil qalili wal katsir fafada nafsahu minhum. Ya. Apa katanya? Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang ditawan, ya, seperti orang yang ditangkap oleh musuhnya terus ditawan. Lalu orang ini dipasrahkan kepada para algojo untuk dipenggal lehernya. Lalu orang tadi mengatakan, sebentar, saya akan tebus diri saya dengan semua harta saya. Yang kecil, yang besar saya berikan kepada kalian.
Jangan bunuh saya. Lalu dia berikan hartanya, lalu dia dibebaskan oleh musuhnya. Itu perumpamaan orang yang bersedekah. Membebaskan dirinya dari api neraka. Itu. Enak ya Nabi Yahya nih kalau ngomong. Ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima wa ana amu wa amarakum an tadhkurullaha. Yang kelima nih. Dan Allah perintahkan kalian untuk senantiasa zikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'a hatta ata ala hisnin hasidin fa ahraza nafsahu minhum. Ya, perumpamaan orang yang zikir kepada Allah itu. Kata Nabi Yahya, seperti orang yang berjalan dibuntuti oleh musuh. Ya, dia jalan cepat, musuh jalan lebih cepat. Sampai dia datang pada satu benteng yang sangat kuat. Dia masuk benteng yang sangat kuat, lalu benteng itu ditutup. Musuh tidak dapat menjangkaunya. Ya, wa kadzalika al-'abdu la yahruzu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Demikian kata Nabi Yahya. Demikian juga manusia ya tidak dapat menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah. Itu benar itu. Ya, kalau Al-Qur'an kan mengatakan istahwadha 'alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Syaitan itu menguasai mereka, itu yang menyebabkan mereka lupa dari zikir kepada Allah. Jadi kapan orang itu lupa dari zikir kepada Allah, itu tandanya orang itu dikuasai setan. Ya kesurupan setan, tapi dia nggak merasa aja. Ya, jadi kapan orang itu zikir kepada Allah tidak akan dikuasai oleh setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana amurukum bi khamsin, dan aku perintahkan kalian untuk menjalankan 5 hal. Allah Ta'ala amarani bihinna. 5 hal ini Allah perintahkan saya untuk menjalankannya. 5 hal itu. Apa katanya? As-sam'i wa ta'ati. Mendengar dan taat. Ya, kalau imam itu kasih komando dengar, taati. Ya, yang ketiga wal jihad, jihad, wal hijrati wal jamaah, hijrah dan jamaah. Lihat. Jadi apa tuh? As-sam'u, mendengar, taat, jihad, hijrah, jamaah. Dengarkan yang baik, dengarkan komando dari pemimpin, ya, taati. Terus jangan lupa jihad. Jihad. Hijrah. Hijrah kepada wahyu. Jamaah. Nggak bisa dakwah sendiri-sendiri, dakwah fardi itu nggak bisa. Ya, harus berjamaah. Harus ada. Kayak orang main bola, nggak bisa sendirian. Ya, siapa yang jaga gawang, siapa yang jadi kapten, siapa yang jadi bek kanan, bek kiri, nggak bisa. Ya main bola sendirian nggak bisa. Ya, harus tim. Itu namanya jamaah. Fa inna man faraqal jama'ata qaida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min 'unuqihi illa an yuraji'a. Ya, karena sesungguhnya orang yang berpisah dari jamaah,
memisahkan diri satu jengkal saja, dia berpisah dari jamaah. Faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa ayyuraja. Ya, maka dia telah melepaskan baju Islam dari dari punggungnya. Illa ayyuraja, kecuali dia mau kembali. Ya. Jadi jangan berbeda komando. Nah, ini ya mau pemilihan presiden. Mereka katakan jangan, tidak ada zaman Rasulullah pemilihan presiden. Ini orang berpikir seperti apa ya? Orang berpikir seperti apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau ada dua orang, satu jadi imam. Dua orang. Jadi pemimpin itu penting. Harus ada pemimpin. Kalau dalam sebuah safar, rombongan, satu harus jadi pemimpin, harus jadi leader. Nggak bisa tanpa pemimpin, harus ada yang memimpin. Dalam sebuah safar rombongan, ada yang ngatur. Kamu nanti saya kasih tugas, kita kasih tugas, kamu beli tiket untuk ke sana. Ya, sudah sampai sana kamu beli tiket. Kamu cari minuman, kamu cari makanan. Terus semua sudah menjalankan tugasnya, yang beli tiket tidak mau menjalankan tugasnya. Berantakan. Ya, itu tuh fungsinya jamaah. Ya. Wa man da'a bid'awal jahiliyati fahuwa fi jahannam. Ya, barang siapa mengajak-ajak dengan ajakan jahiliyah, maka dia di neraka jahanam. Faqala rajulun. Lalu berkata seorang, wa in sama salat ya Rasulullah, meskipun dia puasa dan salat, ya Rasulullah, qala wa in sama salat. Ya, meskipun dia salat, dia puasa, tapi dia mengajak manusia ke neraka jahanam, ya masuk jahanam. Mengajak manusia ke arah jahiliyah, ya masuk jahanam. Sholat tapi ngajak orang untuk ngelarung. Sholat tapi mengajak. Sholat puasa mengajak manusia, mengajak masyarakat untuk mempertahankan tradisi nenek moyang yang syirik. Ya, itu nggak benar itu. Ya, dalam Islam itu, tradisi itu bisa dijadikan sandaran hukum selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu al-adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Bisa dijadikan sandaran hukum malam tukhalif dalilan syar'iyan, selagi tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Ya, itu ya. Jadi fad'u bid'awallah, maka berdakwalah kalian dengan dakwah kepada Allah. Alladzi sammakumul muslimin, yang telah memberi nama kalian, menyebut kalian sebagai orang-orang muslim. Wal mu'minina ibadallah, dan orang-orang yang beriman, wahai hamba Allah. Ya. Jadi itu 5 dari Nabi Yahya, 5 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yahya diberi amanat oleh Allah untuk menjalankan 5 hal. Dan untuk menyampaikan 5 hal ini agar dijalankan oleh Bani Israel. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipesankan oleh Allah untuk menjalankan 5 hal dan diperintah untuk menyampaikan 5 hal ini kepada umatnya agar menjalankan 5 hal. Jadi apa saja itu? Pertama ya, kata Nabi Yahya, menyembah Allah
jangan musyrik. Sebab orang yang musyrik itu seperti hamba sahaya yang kerja kepada bukan tuannya. Orang musyrik itu seperti itu. Pasti marah tuannya lah. Ya, sudah dikasih apa saja, pasti marah. Allah marah sekali. Ya, terus yang kedua, menjalankan sholat. Ya, yang ketiga, agar sholatnya khusyuk ya. Sholatnya khusyuk, jangan menoleh kanan kiri, jangan. Sebab kalau kita menoleh, maka Allah tidak menghadap dia. Allah menghadap orang yang sholat selagi orang sholat itu menghadap Allah. Kalau menoleh, Allah akan menoleh dari dia, berpaling. Ya, terus Allah perintahkan berpuasa. Orang puasa itu lebih wangi daripada misik menurut Allah Subhanahu wa taala. Orangnya bukan mulutnya aja itu. Terus Allah perintahkan untuk sedekah. Orang sedekah itu seperti orang yang membebaskan dirinya dari api neraka. Itu ya. Terus yang kelima adalah zikir. Ya, zikir kepada Allah. Orang yang zikir itu terlindungi dari kekuasaan setan. Ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan lima, ya, lima perkara yang Allah perintahkan untuk Rasul jalankan. Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat untuk menjalankannya juga. Apa itu? As-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jamaah. Taat, mendengar, taat, jihad, hijrah, dan jamaah. Ya, mendengar ini supaya ya, kalau mendengar dia akan dapatkan informasi yang benar. Mendengar tuh. Yang kedua taat. Tidak ada gunanya mendengar kalau tidak taat. Pada siapa? Kepada pimpinan. Pada Allah, Rasulnya, dan pemerintah. Ya. Yang ketiga, jihad. Jihad itu madun ila yaumil qiyamah, akan berjalan terus sampai hari kiamat. Ya. Yang ketiga, yang keempat hijrah. Nah, hijrah itu ada hijrah fisik, hijrah non fisik. Ya. Nah, yang kelima adalah jamaah. Jamaah itu persatuan. Ya, jangan pecah. Itu maksudnya jamaah. Maka disebutnya ahlus sunnati wal jamaah. Ya, jangan bergeser dari ahlus sunnah wal jamaah. Sebab kalau bergeser itu risiko. Ya, bergeser risiko. Mana risikonya? Orang yang bergeser dari ahlus sunnah wal jamaah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, itu sama dengan orang yang mengajak orang lain untuk masuk ke neraka jahanam. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia sholat, dia puasa. Baik, itu yang ke-50. Insya Allah, hadis yang berikutnya di khutbah berikutnya, khutbah nomor 52. Ya, karena ini panjang. Ya. Oh, 1,5 halaman khutbah. Ya, sampai sini dulu ya.